Ajudan? Iya, Pak. Daftar nama ini tolong diamankan. Jangan sampai bocor pada masyarakat. Baik, Pak. Akan segera kami laksanakan. Silakan. Gak iso dijarke, Pak. Dukun-dukun iku iso ganggu karo ngrasake warga. Nggih, Pak. Kene kudu gawe strategi kanggo basmi dukun-dukun iku. Nah, ngene wae. Bejo isa, awake kene kabeh kumpul kene maneh. Pisan, Bes, piye carane basmi dukun kae? Setuju ya? Setuju. Yo wes, tak balik dhisik yo. Yo. Kok perasaanku gak enak yo. Apa bakalan ana kejadian aneh iki? Sik. Napa? Iki Pak Tono ora iso melu. Soale bojone lagi lara. Oh. Wis lanjut. Sampai mana? Ayo parani om, ayo ya, Pak. Ayo parani. Gun, betul. Tak kepung kowe. Wes, ayo mlebu saiki kowe, Pak. Juga kowe. Dubrakan. Cepet. Kok dukure. Ayo parani. Syarat. Oh, Pak. Akhirnya tugas iki wis bar. Ayo saiki ngubur dukun biadab iki. Sak wis bar iki dikubur, aja sampe ana wong sing ngerti sing liya. Lambe-lambe kae iki aja ember. Yo. Saya juga. Oh, kubur. Kamu coba. Ora usah didusi wae ora. Langsung kubur. Biadab. Wis mati enak lo. Wis prapat ndok yo, matur suwun yo. Iya yuk matur suwun. Yo. Yuk Rene yo. Ini. Ngerti ra, bengi ana suara miso-miso ning tangga sebelah. Guru-guru iku anakku sampai tangi terus nangis, guru-guru. Iya yo padha, tapi tak jarke wae yo. Ana apa to, Bu? Kok ribut-ribut bareng tekan kono. Mesin kopi telu ya. Yo sik, Pak. Iku lho Pak, wingi bengi ana suara miso-miso ning tangga sebelah. Terus ana suara gedor-gedor lawang sik buenter. Oh alah kuwi to, Bu. Kejadian dukun santet ning desa kene. Apa kowe ra ngerti to? Duh, emangnya dukune diapake to, Pak? Kok ketoke keadaane terancam? Ora usah semulang. Dukun kuwi wis gawe resah desa kene. Dadi pantes ngalami hal kuwi. Nah, setuju, Pak. Dukun iku wis pantes tok gajarane. Iki Pak kopine. Pak, aku arep takon. Jeneng-jeneng sing disiarke ning radio. Iki bener apa ora to, Pak? Bu, buane aneh weh, sing disake radio iki durung mesti bener. Durung ngerti lan ana buktine sing pasti. Kayak ora kamu? Emang ngerti kok yakin temen. Tapi pemerintah reti jeneng-jeneng kuwi saka ngendi? Apa kuwi mung akal-akalane pemerintah tok? Nah, aku setuju. Tapi gini yo, radiogram di sini dukun-dukun santet. Shadaqallahul Adzim. Nah, iki ngajine pun rampung. Saiki kirim ke sini. Besok ngajine dilanjutke malih. Pun Bapak akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sapa iku? Astagfirullahaladzim. Iki minyak kok yo malah larang ngene to yu. Padahal yo mak setengah liter. Apa yo ora iso kurang to? Lho, kabeh ki ancen saiki do larang yu. Aku sik pusing tenan no. Iki wae aku mau bati 50 rupiah tok. Mbok kan ngolongine piro yu. Yu, saiki sembako kabeh larang. Yo yu. Krungu-krungu to. Guru ngaji dipateni wingi bengi. Innalillahi. Mosok to yu? Kuwi nek ngomong ki dijogo. Wong anakku ndek iki ku lho bar mulai ngaji saka guru ngaji kuwi. Padha anakku yo bar ngaji saka guru ngaji kuwi, mosok wis ra ono. Aja ngawur kowe. Ha iya. Jarene sih dipateni gantung, Bu. Tapi mosok iya. Wong kaya ngono ra iso bedakno endi dukun santet, endi guru ngaji. Mesti ana sing salah iki. Nah, ayo mikir kono, Pak. Soalnya gane sing ngerti pastor dipateni, apa iki gara-gara dukun santet yo? Kuwi mesti matine jagal. Mesti kena santet iki. Mosok guru ngaji gak kebal disantet to yo? Nek sing agamane kuat wae iso kena, apa meneh kene sing wong biasa? Ih, dadi wedi aku. Nah, nek arep kuwi ana dukun santet, Pak. Niki aja gara-gara dukun santet aja kudu dibasmi saiki. Bener kuwi, Pak. Mending ayo ndang dibarke saiki, sedurunge ana tambah korban meneh. Pak, ayo dong ngajak warga lainnya sisan. Ayo. Sisan ngajak Pak Ustaz sisan. Metua tak buang karo mau kowe. Ya, dobrak. Tolongi. Gene. Ono apa iki? Kok rame-rame? Alah, rasa kakek alasan. Kowe ra semateni guru ngaji, mbok santet ra. Ngaku wae. Ora aku. Kowe kabeh. Aja macem-macem. Aja sembarangan nek ngomong. Ora ono hubungane karo aku. Wes langsung digawe wae. Dibuktekake karo sumpah pocong wae. Nek tenan dhek encet sing mateni, dia bakal ngrasake akibate. Ayo tak buat ada su. Ayo. Ono apa iki, Pak? Kilo Pak, ono dukun santet mit sumpah pocong. Oh, ya wes, saya Mas, Pak. Pak, jaluk tolong Pak Ustaz. Jeneng musola anak sumpah pocong. Kon teko mene cepet. Yo, saya tak udah bisa yo. Di Al-Qur'an iki, Bu. Ya iku sinau sing kono. Saya tak duwe. Ora aku kok. Ono apa iki kok aku sumpah pocong? Niku Pak Yusuf niku ninggale buat wajar Pak. Kene ironi niku Pak Yusuf disantet dukun iki Pak. Ora aku kok. Ayo dimulai.
Ayo dong dimulai Pak, dimulai. Mulai. Cepat. Wasyakur fi samawati wal ardo wala yahudu fituma wal aliyul azim. Al-Fatihah. Kok dukun santete kok ora gini-gini? Ah berarti ra iku pembunuhe. Hei yo yo. Duh, marai bingung tenan kok. Aku kadani wangel. Aku kurang hubungane karo mati Pak Kyai. Wangel banget suzon kowe isane. Santet malah. Wis. Para warga sing ana ning musala iki cuma pocong isbar. Dukun santet iki terbukti ora salah. Wis padha bubar, musala jelai drisi ya. Iya Pak. Pak Ustad. Mau gini kok mboten napa-napa Pak. Apa duwone jenengan mboten manjur Pak? Nek ngomong iku sing sopan. Ya iku tandane ora dhek pelakune. Lah terus sinten Pak Ustad? Jenenge dukun santet wae ketater ning radiogram. Yo gak ngerti, kok takon aku. Mungkin anjir radiograme sing salah. Ya gak ya gantung sing mateni. Tapi aku mau seuzon iki. Oke, Pak. Tahu pelaku liyane Pak Ustad. Uga wae. Nah, iki tugas kene kanggo goleki pelakune. Tapi aja sampai ngalahke pihak lainnya meneh. Kene percaya kaya dhewe wae. Kita. Wis, iki do balik. Wis maghrib. Mengko aja lali salat maghrib ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih Pak. Engko bengi masalah iki ben dibahas karo Pak RT. Nggih Pak. Nggih, Nggih, Pak. Pak. Nggih Pak. Kepiye to Pak iki? Ning desane kene wis ora aman. Wingi wis ana korban meneh ning desane kene. Setuju kuwi, Pak. Para warga iki dadi ora tenang. Iya ya. Bener sih Pak Jali. Kamane desa niku sekarang ngisor. Jadi penjagaan kudu niku ditekan banget tuh. Mulai besok ini mulai kuwi. Setuju, Pak. Bener sih kuwi. Jadi tiap warga engko njogo ning perbatasan desa karo ning omah-omah warga. Piye, Pak? Iya Pak, setuju. Niku Pak, perbatasan wetan kali kulon. Niku rawan. Terus nganu apa jenenge jagane niku bareng-bareng terus genderan-genderan piye? Setuju sih Pak, aku menurutku setuju. Ya wis ya ngono wae. Ngono ya Pak, ora apa-apa. Bisa bismillah. Aku dicek ya. Ora tuh meriang. Iya, ora apa-apa Pak. Iya, Monggo. Dulu. Sik wake Pak. Dulu sangu Pak. Pak sangu Pak. Wah, Oke. to Pak. Sehat Pak. Wis menggok ngono lho Pak. Sangu kanggo waras ya Pak. Ngatos Pak. Pak Ustad iku gendeng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ana acara apa iki? Ayo mlebu. Ten ngajeng mawon Pak. Oh, tenaga ngawon. Yo. Bu, ana tamu. Gawe teh telu yo. Nggih, Pak. Ana apa nang? Niku Pak, kula niku pun sesarengan kalih guru kula sekawan taun. Nanging dereng diparingi lare niku pripun nggih Pak? Monggo. Repot-repot, Bu. Nggih nggih Pak. Pripun Mbak kabare? Alhamdulillah sae. Sampun dangu nggih boten kepanggih. Nggih sampun kula matur nuwun ya, Bu. Matur nuwun ya, Bu. Nggih monggo dipun unjuk. Oh ngono masalahmu. Nggih Pak. Kowe terus donga wae marang Gusti Allah.
amarga anak iku karunyane Gusti Allah. Uga kowe njaluk restu karo wong tuamu. Iya, Pak. Iya. Nggih pun nggih Pak, niki umpun sonten kula wangsulin nggih. Oh iya. Nggih Pak. Ibu itu pundi ya, Yang Pak? jero. Tak celoke. Bu, tamune arep pamit, Bu. Iya, Pak. Nggih Pak, wangsulin nggih Pak. Iya. Hati ya, Nang. Hati. Atas-atas Yo, nggih. hati. Atas nggih. Monggo. Ya, monggo. Iku apa no? Ana tanda silang ning kono. Iku lho. Iku. Loh, dek iso urung ana tanda iku e. Parani. Cek. Parani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana apa iki? Pak kuwi. Astagfirullahaladzim. Kula kalian rincang-rincang bakal jaga sampai iki. Bapak betul khawatir nggih. Nggih, Pak. Jenengan istirahat mawon. Kita sedaya tetep jaga ten mriki. Nggih, Bapak-bapak. Oh iya. Matur suwun ya. Nggih, Pak. Yo. Matur suwun nggih. Nggih. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullah. Sinten to, Pak? Ora ngerti kuwi nelpon. Ora ono suarane. Wong salah sambung paling. Ya sampun, niki teh dipun unjuk. Ya Allah, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Ana apa iki? Ya Allah, Pak. Pak. Astagfirullah. Apa iku? Paling aku salah roh. Ya Allah, Gusti Pak. Tolong. Astagfirullahaladzim. Tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Pak. Al-Fatihah. Sing sabar ya, Bu, sing tabah. Mugi Pak Yai husnul khotimah. Amin. Kula pamit rumiyin nggih, Bu. Nggih, matur nuwun nggih. Kang. Berarti tanda sila sing ngarep ki target yo. Iya yo. Kira-kira sinten nggih Pak sing maringi tanda ten ngarep niku? Oh, watake iki bengi, aku ro ana mrene buanter. Nggo pakaian ireng kabeh, lihat samping omah. Lagi sore ini gak? Tak ketok, Pak. Gak bergudang. Ya mbak ini buanter kok ninja ngono, mak bus. Aku Pak gak iso budal. Alah ngapusi kowe iku. Sok iya sih. Pak. Kayak bus ngono. Oh, berarti ninja iku pancen ono. Wis yo ono.
Ngene Kang. Berhubung iki kan iso korban barang kok. Lah kene mending bendi temen iki jaga bareng-bareng jaga keamanan. Piye? Nggih, Pak. Setuju, Pak. Gini. Lah berhubung kan do bebas toh, ke ono kegiatan toh. Lah ini ada ronda iki. Nggih, Pak. Nggih, Pak, setuju, Pak. Niki daerah pun mboten aman, Pak. Langsung yo. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Langsung, Pak. Ayo. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila Mas, diambil sik kopine. Oh iya, ndok kono. Piye kerjane dino iki? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oh iya, iki ono pringkune ngambek wit kelor tanduran ngarep omah ya. Kanggo apa iku? Wis tandur ditandur kanggo nangkal ilmu vitamin ninja. Ya wis dekake kono mau ya. Iya. Piye? Duit blonjone sing kurang gak? Alhamdulillah aman. Ya wis aman. Tek ono apa-apa kurang kondo ya. Ya. Jam semene aku dijaki Pak Asep kanggo ronde. Aku lu masih yo. Iya. Tak salin. Malah iya salin sik. Ya wis yo aku mangkat sik. Iya Mas, hati-hati ya. Kowe juga hati-hati nang omah. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wingi aku krungu ning desa sebelah ana desas-desuse ana ninja. Kabare iku korbane sakit. Tanda-tandane sing dadi korban iku omahe sing ono silangan abang ngono lho. Lah iku kene kudu luwe waspada. Apa iku? Silang abang. Astagfirullahaladzim. Kowe ndang ngabari santri liyane ya. Aku tak ngabari ning Pak Kyai ne. Iya. Assalamualaikum, Mbak Yai. Waalaikumsalam. Ono apa to lele? Bengi-bengi kok geger ae. Ngenten Mbak, wonten silang abang ten jendela Mbak Yai. Niki lho, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak Yai aja kuwatir, kula lan para santri jaga sekitar pesantren. Luwih becik Mbak Yai pindah ke panggonan aman nggih. Oh, yo le, tak padha bojoku sih yo. Gitu. Ayo le. Injil. Suci. Loro. Telu. Hei, iki wong lho, kowe. Buka. Kowe iki. Tak buka. Oh, kowe iki. Ayo ngomong tadi wae. Ayo, kono. Kowe nelpon polisi ke kono cepat. Yo. Halo Pak, niki wonten ninja ketangkep teng pesantren Pak. Tolong diamankan nggih Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Ampun.
Aman. Modar. Apa iki? Niki lho. Meh nyilakani kiai kula. Biadab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Monggo silakan. Jadi begini, Pak. Kedatangan saya di sini saya ingin memberitahukan kepada Bapak mengenai kejadian penyerangan terhadap pesantren Asyidiyah. Kabarnya penyerangan tersebut dilakukan oleh para ninja yang melakukan pembunuhan belakangan ini. Apakah Bapak sudah tahu? Astagfirullahaladzim. Lindungilah kami ya Allah. Kok bisa kejadian seperti ini terulang lagi? Apakah pemerintah tidak memberi bimbingan? Astagfirullahaladzim. Bupati tidak becus melaksanakan tugasnya sampai ada kejadian naas seperti ini. Dan dia masih diam saja. Astagfirullahaladzim. Persiapkan dan hubungi wartawan. Besok kita akan melakukan konferensi pers untuk menyatakan sikap kita tentang kejadian ini. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih, situasi daerah kita sudah tidak aman. Para ninja sudah berani masuk ke pesantren-pesantren. Dan dalam hal ini, Bupati gagal menyelesaikan tugasnya. Bupati pantas turun dari posisinya. Setuju. Dan atas dasar hal ini, kami memutuskan untuk membentuk gerakan pasukan anti ninja. Dan kami, para ulama setuju. Kami akan segera bertindak mengirim surat pernyataan sikap untuk meminta Bupati turun dari jabatannya. Mandek nih. Apa, Pak? Ngondi kowe. Iki meh mau dulur, Pak. Dalane mau. BKTP lah. Yo, sono. Wah. Oh, yo wes. Sono. Iya, Pak. Hati. Yo. Piye, Pak? Wis sore ninjane kecil lah durung. Bro, Mbak. Tapi aku yakin mesti bariki ninja ini mesti metu. Ya wis tadi wae ning kene, sepertinya ninjane metu. Loh, ada apa ini, Pak? Ayo kabeh do mudun sik. Duduk ke KTP-mu sik, mudun. Mudun. Mana weh? Mene lho. Selamat.
Di KTP mu gorene. Ono KTP ora? Loh, orang mana kalian? Ada urusan apa di sini? Ini Pak, saya dan teman-teman mau ke rumahnya Pak Tejo. Jangan bohong kalian. Di sini tidak ada namanya Pak Tejo. Jangan-jangan kalian ninja yang meresah desa kami. Bukan Pak, kami bukan ninja. Bohong kalian, jujur. Pak, ini ninjanya Pak, ini loh. Cekel Pak, cekel. Cekel. Ayo. Pak. Bukan saya Pak. Pak, bukan saya Pak. Ikut dijahit blon. Oh, gue sih matanya aku. Tahu go, salah siji bakar we. Bukan kami, Pak. Bukan kami, Pak. Kepilihnya. Ayo Pak, ledang. Bakar. Cik menang gue. Itu salah aku ya. Bakar Bu. Bakar Pak. Siap gelem aku, Po. Ayo Pak Dam siram Pak. Siram. Bakar. Ngomong, siram ayo. Bakar. Siap. Mati awal. Mati yo. Mati jangan. Apa iki anu asa? Mati ini weh. Mati gue. Iya. Terus kasih kelakuan terus. Empat besok ini. Saya boleh, Pak. Boleh, Pak. Belum 3 weh, belum.
Oke, peristiwa pembunuhan dukun santet di Banyuwangi itu terjadi karena beberapa faktor. Yang jelas itu mulai ada sekitar menjelang reformasi dan juga menuju ke 99 gitu. Jadi kurang lebih pada tahun 97 sampai 99. Yang mana kenapa kok bisa jadi ada pembunuhan terhadap dukun santet? Itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ternyata itu dipengaruhi oleh kondisi psikologis dari masyarakat Banyuwangi. Kita pahami betul bahwa masyarakat Banyuwangi itu kan terkenal sebagai kota dukun seperti itu. Nah, ternyata keberadaan dari dukun santet di Banyuwangi itu diantaranya cukup meresahkan seperti itu. Nah, karena keberadaannya cukup meresahkan ini, maka beberapa diantaranya itu harus ditumpas, dalam tanda kutip itu harus ditumpas, itu yang pertama. Tapi ada yang menyatakan bahwa ada pengaruh politik pada saat itu, yang mana ini adalah salah satu bentuk intrik politik pada saat itu. Ada, karena kita pahami betul ya, ada situasi akhir pemerintahan Orde Baru yang mana pada saat itu ingin menggoyang atau dalam tanda kutip pada saat itu ingin menggeser atau mempengaruhi beberapa stakeholder pada saat itu yang berkuasa, diantaranya karena ada PDIP ya, atau Sinaga Merah istilahnya seperti itu, PDIP, dan juga ingin menggoyang juga NU atau dalam hal ini adalah Naga Hijau seperti itu. Jadi pertarungan antara Naga Merah dan juga Naga Hijau ini mereka kayak dua hal yang tidak bisa bersatu, tetapi itu dimanfaatkan oleh para elit politik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengadu domba antara kaum PDIP dan juga kaum NU. Seperti yang kita ketahui, PDIP dengan NU pada saat itu memang tidak sepaham dan juga mereka memiliki basis massa yang besar. Dan kita pahami betul teman-teman bahwa di Banyuwangi itu sendiri isu mengenai agama itu sangatlah sensitif, apalagi Banyuwangi basis NU-nya sangat besar. Yang jelas ketika ada NU itu pokoknya ada masalah terkait dengan kiai atau apapun itu kalau misalkan digoyang atau mungkin ada masalah terkait dengan politik atau apapun itu, istilahnya kalau bahasa sekarang itu politisasi agama, masyarakat Banyuwangi akan bertindak tegas seperti itu. Makanya ya bisa jadi ada beberapa faktor itu tadi, mulai dari politik ingin menggoyang Naga Merah, Naga Hijau, dan juga ada ingin memberantas dukun-dukun, oknum dukun tersebut. Ya, kalau misalkan berbicara terkait apakah ada dalam politiknya, memang ada beberapa pihak yang mencari tahu gitu kan, mencari tahu bahwa apakah ada keterlibatan pemerintah yang pada hal ini adalah orang-orang di sekitar Presiden Soeharto, which is itu adalah orang-orang terdekat keluarga cendana, istilahnya seperti itu. Pada saat itu memang yang paling terdekat gitu kan, yang paling terdekat, orang yang terlibat terdekat itu adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada saat itu. Mengapa demikian? Karena memang hal itu disebabkan Bupati Banyuwangi pada saat itu menyampaikan informasi melalui radiogram mengenai daftar nama yang diperkirakan itu adalah dukun santet seperti itu. Nah, usut punya usut, ternyata daftar radiogram itu adalah rahasia, tapi ternyata itu bocor dan telah disiarkan ke beberapa pihak gitu kan, kepada masyarakat. Yang mana pada saat itu masyarakat sangat sangat chaos pada saat itu, sangat kacau karena memang kita pahami betul ya, informasi sangat simpang siur, lalu kemudian apakah ini benar atau enggak gitu kan. Akhirnya dan ditambah lagi ketika dikonfirmasi pada saat itu pemerintahan Banyuwangi, ternyata pemerintahan Banyuwangi tidak memberikan konfirmasi yang tegas seperti itu, tidak memberikan informasi yang lugas bahwa apakah nama-nama tersebut itu masuk ke dalam daftar hitam atau daftar nama yang diperkirakan itu dukun santet. Tapi di sisi lain juga ada pengaruh juga bahwa pada saat itu pengaruh Orde Baru itu memang sangat luas gitu kan. Terlebih lagi partai yang berkuasa pada saat itu Golkar pada saat itu juga mempunyai kepentingan untuk membatasi ruang gerak dari PDIP seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk membatasi ruang gerak dari PDI? Mohon maaf, bukan PDIP ya, tapi yang benar adalah PDI. Itu adalah memberikan isu bahwa masyarakat tidak boleh mempercayai PDI dengan cara PDI harus menjadi kambing hitam dalam tanda kutip di situ. Makanya ada dihembuskan isu bahwa yang membunuh dukun santet atau yang membunuh diduga dukun santet itu adalah arek-arek gantung atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi gerakan anti tenung atau anti teluh seperti itu, yang mana itu diperkirakan itu dilakukan oleh orang-orang PDI pada saat itu. Tapi sampai sekarang pun gitu kan, apakah gantung itu ada usut
kaitannya dengan PDI itu juga belum terbukti sama sekali, tapi yang jelas memang isu tersebut ada intriknya dari orang pusat dan juga ada orang daerah. Ini yang menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita cermati ya, sebenarnya itu kan yang disasar adalah dukun santet gitu kan. Tetapi kenapa kok ada ulama, guru ngaji, ustadz, para kiai, pimpinan pondok pesantren pun juga dalam hal ini jadi korban gitu kan. Karena memang situasi pada saat itu sangat chaos teman-teman. Kalau kalian cermati juga bahwa pada saat itu pengaruh dari partai yang berkuasa yaitu Golkar dan juga pemerintahan Kabupaten Banyuwangi itu sangat luar biasa gitu kan. Memang betul bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui bupatinya menyampaikan informasi bahwa ada daftar nama yang menjadi dukun santet, dan ternyata setelah diusut daftar nama yang disiarkan di radiogram itu beberapa diantaranya itu salah gitu loh. Nah, yang salah itu perkiraannya itu diantaranya ada orang biasa, warga sipil, lalu ada guru ngaji seperti itu, yang mana itu apakah daftar nama yang harus dibumi hanguskan gitu loh, harus diberantas istilahnya kan seperti itu. Nah sehingga ini seperti apa ya, kalau saya menyebutkan ini adalah contoh hoax pertama pada era awal modern gitu kan, karena memang informasi yang ada sudah berhembus tetapi tidak dikonfirmasi oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini itu tidak memberikan mandat atau seperti perintah yang tegas untuk menindak mereka-mereka yang melakukan aksi teror seperti itu. Yang jelas itu juga sangat meresahkan gitu kan. Tetapi juga di satu sisi keberadaan yang dibunuh, beberapa dukun santet yang dibunuh itu adalah hal yang dibenarkan menurut beberapa penduduk Banyuwangi itu. Kenapa? Karena memang yang namanya dukun santet pada saat itu ya konteksnya memang negatif gitu kan. Dukun santet ya makna istilahnya itu harus menyantet orang yang dituju oleh kliennya atau konsumennya seperti itu untuk kepentingan klien tersebut seperti itu. Pergerakannya pada saat itu ada banyak yang dilakukan dan ditemukan gitu kan. Yang pertama jelas ketika apabila ada target yang ingin dibunuh, pasti dalam rumahnya gitu kan, di halaman depan rumahnya, entah itu di pintunya atau mungkin dinding depan rumahnya itu ada tanda silang seperti itu. Jadi apabila di rumah tersebut itu ada tanda silang, maka secara otomatis gitu kan, kalau bahasa anak sekarang itu mesti auto ada yang meninggal atau ada yang dibunuh seperti itu, maka itu menjadi pertanda seperti itu. Ada juga yang beberapa kasus pada saat itu dijumpai bahwa sebelum korban itu meninggal, itu korban menerima telepon misterius seperti itu, dan ketika telepon tersebut diangkat itu hening gitu kan, tidak ada respon, atau bahkan responnya pun juga aneh seperti itu. Anehnya adalah ternyata yang menelpon itu berasal dari luar Banyuwangi itu sendiri. Artinya dengan nada bahasa Indonesia yang tegas seperti itu, seperti ya kata anak-anak sekarang itu kayak bahasa Indonesia yang baku dan jaksel seperti itu ya. Tetapi setelah itu dimatikan, dan setelah itu nanti akan ada gangguan di rumahnya itu dalam bentuk entah itu sekring listriknya itu dimatikan, atau mungkin ada ketukan pintu yang misterius, lalu kemudian ada istilahnya itu semacam kerusuhan atau apapun itu. Yang jelas memang polanya sangat luar biasa, sangat beragam seperti itu. Tetapi memang pembunuhan seperti itu akan menjadi menjadi contoh dan juga menjadi kasus bahwa ternyata pola-pola tersebut itu sudah banyak dilakukan di sebelum-sebelumnya. Bahkan pemerintah Orde Baru sendiri pun juga pada saat itu pernah melakukan semacam penembakan misterius gitu kan. Beberapa di antara penembakan misterius itu yang dilakukan, korbannya pun juga sama seperti itu. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa apakah pembunuhan dukun santet di Banyuwangi ini tuh sama seperti Petrus atau enggak seperti itu. Yang jelas memang yang terjadi di Banyuwangi pada saat itu memang pola-polanya berbentuk seperti itu. Kasus ini unik itu adalah yang pertama karena memang ini melibatkan banyak pihak seperti itu. Kenapa melibatkan banyak pihak? Yang pertama yang menyampaikan informasi terkait dengan ini siapa
daftar nama dukun santetnya itu dari pemerintah gitu kan. Lalu kemudian siapa dalang pelakunya itu kan. Dalang pelakunya ini digadang-gadang adalah bisa jadi orang Banyuwangi sendiri, bisa jadi orang luar Banyuwangi, atau bisa jadi simpatisan-simpatisan politik seperti itu. Lalu kemudian korbannya gitu kan. Korbannya ini ternyata adalah dari akar rumput, teman-teman. Kenapa saya menyebutkan akar rumput? Kita bisa melihat bahwa ternyata dari masyarakat rendah gitu kan, masyarakat rendah notabene-nya itu adalah mereka yang bekerja sebagai pemuka agama dan juga bekerja sebagai dukun santet, itu juga kena korban dan itu terkena dampak dampak dari politik pada saat itu gitu kan. Padahal para ulama dan juga para dukun santet itu kan adalah orang-orang yang menurut pengamatan saya pribadi adalah orang-orang yang lepas dan tidak ingin terikat dengan politik. Kita pahami betul bahwa ketika ulama menyampaikan fatwa, dia tidak ingin fatwa yang dia disampaikan itu ada tendensi politik, bahkan dipolitisasi. Kita juga pahami betul bahwa aksi yang dilakukan oleh dukun santet itu kan ketika menyantet itu pun juga tidak ingin ada unsur keterlibatan politik sama sekali gitu kan. Dan itu menurut saya unik gitu kan, karena semua pihak itu terlibat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kasus ini menjadi unik karena memang sampai sekarang penyelesaiannya ini ibarat uap yang menguap gitu loh, air yang menguap saja gitu loh, karena memang nggak ada penyelesaian sama sekali gitu kan. Bahkan sekelas tim pencari fakta pada saat itu dikerahkan, selain polisi itu ada tim pencari fakta dari PBNU, lalu kemudian ada tim pencari fakta dari Jakarta gitu kan, Kontras dan lain-lain lembaga HAM pada saat itu juga mencari tahu dan seolah-olah ditutupi seperti itu. Nah ini yang menarik gitu loh, kenapa? Karena memang apakah ditutupinya itu ada pengaruh pemerintah yang notabene ini adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu ingin menutupi kasus ini, atau jangan-jangan memang masyarakat Banyuwangi itu sudah ya udahlah cut off saja gitu loh, kita membuka lembaran baru, nggak usah membuka lembaran lama gitu kan. Makanya hal tersebut itu sensitif seperti itu. Nah ketika ada isu sensitif, kalau misalkan itu dibuka, maka kan akan menimbulkan perasaan yang istilahnya itu tidak enak di di kalangan masyarakat itu sendiri, sehingga penyelesaiannya pun sampai sekarang susah dan dan ini pun menjadi salah satu contoh kelam bahwa ternyata hal-hal seperti ini itu menjadi cacat hukum, bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Dari kasus ini, yang jelas kasus ini sampai sekarang itu tidak terpecahkan dan tidak terselesaikan siapa dalangnya dan juga siapa sih pelakunya seperti itu. Tetapi ada satu kasus pada saat itu sangat menarik sekali, yang mana ada targetnya itu adalah pembunuhan terhadap pimpinan pondok pesantren pada saat itu, salah satu pondok pesantren di Banyuwangi. Nah pada saat itu target ya dalam hal ini pimpinan pondok pesantren tersebut itu sudah istilahnya itu sudah mendapatkan tanda gitu kan, tandanya bahwa dia sudah menerima telepon misterius, lalu kemudian di rumah kiai tersebut itu sudah ada tanda silang gitu kan. Tetapi hal tersebut sudah diketahui oleh santri-santrinya. Nah pada saat terjadi eksekusi ya bahasanya itu, pada saat ingin mengeksekusi, para santri itu sudah mempersiapkan diri gitu kan untuk mengepung siapa sih ninjanya itu seperti itu. Nah ninja dalam hal ini itu adalah pelakunya itu kan. Nah ternyata sudah terkepung, ninjanya itu sudah terkepung dan ninjanya itu langsung dihabisi seperti itu, dan dia itu ibaratnya itu rencananya itu langsung dibawa ke kantor polisi, tetapi malah pada saat itu ya kita pahami betul ya keberadaan pembunuhan misterius itu sangat meresahkan. Alhasil yang ada di situ tuh dikeroyok seperti itu, dikeroyok, dibunuh secara langsung, dan kita tidak mengetahui bagaimana informasi lebih lanjut, siapa yang menyuruhnya, lalu kemudian siapa yang melatar belakanginya untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Yang jelas itu menjadi babak akhir gitu kan, menjadi babak akhir. Tapi di satu sisi juga ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kalau akhir dari kasus ini itu terjadi karena memang masyarakat Banyuwangi itu tidak ingin membuka hal itu gitu kan, karena memang kita pahami betul bahwa keberadaan dukun santet itu merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakatnya. Apabila kebudayaan masyarakat itu justru dihujat, dalam hal ini dikomentari, dan itu tidak diterima gitu kan, maka mereka seolah-olah tidak menerima jati dirinya sebagai masyarakat Banyuwangi. Nah ini juga menjadi babak akhir penyelesaian ini
bahwa kasus itu sampai sekarang itu ibarat embun yang menguap saja, nggak ada sisanya seperti itu, dan orang yang ingin menyelesaikannya itu pun juga seolah-olah ditutup-tutupi tapi juga dipersulit atau juga mengalami kendala dalam mencari seperti itu. Yang jelas tadi ya memang saat ini memang kondisi masyarakat Banyuwangi biasa aja sih memang, karena memang isu tersebut itu udah lama gitu kan, karena udah berapa puluh tahun lalu ya, ibaratnya udah 20 tahun lalu itu. Jadi generasi-generasi yang mengalami pada masa itu sebagian besar juga sudah meninggal gitu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua memang orang Banyuwangi itu apa ya, merasa sensitif untuk apa namanya mengungkit masalah itu, karena memang ya ngapain untuk diungkit gitu loh, wong apa namanya di satu sisi juga di masyarakat mereka merasa bahwa mereka juga melakukan hal tersebut dalam tanda kutip membunuh dukun santet itu juga gitu kan, orang yang meresahkan juga. Tapi di sisi lain juga apa namanya mereka merasa apa ya istilahnya itu ibarat kayak melupakan secara langsung gitu. Jadinya penyelesaiannya sangat mudah. Lalu kemudian kondisi masyarakat akhir-akhir ini juga di Banyuwangi ya seperti normal-normal saja gitu kan. Artinya memang di satu sisi juga ada pengaruh dari karakteristik orang Banyuwangi. Mereka itu orang yang terkenal strict gitu loh. Jadi orang yang ya udah gitu loh. Kalau kemarin seperti itu nggak apa-apa. Yang jelas ke depan harus lebih baik lagi. Jadi orang Banyuwangi ini memang penuh dengan optimisme seperti itu. Kalau kita melihat itu sebagai konflik sosial, memang itu konflik sosial yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Saya sebagai orang yang suka kajian sejarah, terutama kajian sejarah sosial, itu melihat bahwa ternyata di masyarakat kita utamanya gitu kan, konflik sosial yang ada di Indonesia itu nggak melulu terkait dengan perbedaan suku, perbedaan agama, ataupun perbedaan pemahaman, pemikiran gitu kan, tapi juga perbedaan kebudayaan, terutama adat gitu kan, adat antara masyarakat Banyuwangi dengan orang luar dan juga masyarakat dalam Banyuwangi itu sendiri itu ternyata membuat itu hal yang sangat unik, berbeda dengan konflik-konflik yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yaitu gitu kan, ulama yang notabene-nya itu adalah orang yang penuh dengan kedamaian. Filosofisnya kan kita paham betul ya, ulama itu kan jangan berantem atau mungkin jangan sampai kita itu mencaci, membunuh seperti itu, tapi mereka jadi korban seperti itu, dan mereka itu istilahnya juga terprovokasi lah istilahnya seperti itu, dan itu membuat sangat unik gitu kan. Apalagi ini diversuskan dengan dukun santet yang notabene-nya adalah dua hal yang berkebalikan. Orang suci dianggap dengan orang hitam, ilmu hitam gitu kan, padu gitu kan, yo cocok gitu loh, istilahnya nggak akan ibarat nggak akan damai selamanya gitulah gitu kan, ibarat minyak sama air nggak bisa nyampur gitu kan, itu sama. Dan ini sih kalau saya melihatnya kalian bisa banyak membaca konflik-konflik yang ada di Jawa Timur. Memang kalau saya melihat di antara beberapa daerah gitu kan, ada di Banyuwangi, lalu kemudian ada kerusuhan pasca pertempuran 10 November di Surabaya, lalu kemudian ada kerusuhan di Madura gitu kan. Banyuwangi itu salah satu konflik sosial yang unik, dan nggak sembarangan orang itu bisa mengulas itu dengan baik. Dan saya sangat bersyukur bisa membaca karyanya Mas Latif Kosairi tentunya, karena memang itu nggak main-main, itu karyanya sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu tema yang mungkin sangat saya favoritkan ketika belajar sejarah. Action. Tenan gue aku ngebanti 50 liter. Lagi pihak lain kita guyur. Gagal menyelesaikan tugasnya. Bubar.
Terima kasih guys yang udah menonton. Muah, ah, ah, ah.